Hari ini yaitu bagian pelajaran tauhid atau akidah. Jadi ilmu akidah atau ilmu tauhid termasuk salah satu ilmu yang wajib ain hukumnya dipelajari dan diamalkan. Jadi masih masalah syahadat. Jadi kita wajib mempelajari syahadat, baik lafadznya maupun maknanya. Yaitu yang kalimatnya atau biasa disebut dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat syahadat yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makna syahadat yang pertama yaitu asyhadu. Ini kalimat asyhadu maknanya 4 macam. Yaitu yang pertama anta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqo. Asyhadu artinya saya mengetahui, saya mengiktikadkan, saya iman, saya membenarkan Allah ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan illa ma'budu bihaqqin bil wujud illallah. Ya, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak atau yang hak wajib disembah illallah, kecuali Allah. Nah, itu makna syahadat yang pertama. Ya. Jadi bukan hanya menyaksikan atau bukan bersaksi, ya, bukan hanya bersaksi, tapi mana bersaksi di sini adalah mengetahui, mengiktikadkan, iman dan juga membenarkan. Di mana? Di dalam hati. Ya. Jadi iktikad, mengetahui itu dalam hati, atau iman di dalam hati, membenarkan juga di dalam hati. Ya, makanya akidah atau ilmu tauhid itu diamalkannya dengan hati. Yang pertama dipelajari ya secara teori, dan selanjutnya diamalkan di dalam hati. Itu ilmu akidah atau ilmu tauhid. Berbeda dengan ilmu fikih. Ya, kalau ilmu fikih mah ya, ada yang dengan hati, ada yang diamalkan di dalam hati. Contoh niat, ya, niat sholat itu kan hati. Niat puasa, semua niat ibadah itu dilakukan oleh hati, dikerjakan oleh hati. Tapi kalau akidah itu di dalam hati. Ya, ada juga ya seperti sholat, ada perbuatan hati, ada perbuatan lisan, ada yang wajib dengan gerakan. Nah, itu sholat. Berarti ada 3: qalbi, qauli, fi'li. Itu sholat. Ya, yang dalam hati juga ada, yaitu cuma satu apa? Niat. Nah, sekarang syahadat kedua atau kalimat syahadat yang kedua yaitu kalimatnya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah, jangan Rasulullah. Awas jangan salah baca ya. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalau lapan Muhammadnya berarti patah. Muhammadar. Kenapa patah? Karena ada amil yang mempatahkan, itu anna ya. Anna muhammadar, lapan rasulnya lamnya dilomahkan yaitu rasulu, ya, jangan sampai rasulan, tapi harus rasulullah. Lalu bagaimana kalau kita zikir? Zikir la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Lafaz Muhammadnya rofa, lafaz Rasulnya juga rofa. Kalau ada lafaz Muhammadnya menjadi Muhammadar, ya nasab atau patah, lafaz Rasulnya domah yaitu Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya sama seperti tadi. Mana ashadunya? Yang pertama adalah anta'lama, artinya mengetahui. Saya mengetahui, saya yakin, saya mengiktikadkan, saya beriman, saya membenarkan anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan ibn Abdillah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf al-Quraisy. Nah, bahwa sesungguhnya junjungan kita, Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bangsa Quraisy sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan juga utusan Allah. Utusan Allah kepada siapa? Nabi Muhammad diutusnya kepada seluruh makhluk. Ini wajib kita ketahui, wajib kita iktikadkan, wajib kita beriman, wajib kita membenarkan bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia, bukan hanya orang Arab, ya, bahkan makhluk di seluruh dunia, termasuk makhluk-makhluk yang tidak berakal, termasuk makhluk-makhluk yang tidak bernyawa sekalipun. Itu kita harusnya tidak. Yang pertama tahu dulu kita. Setelah tahu, kita etikkan dalam hati dan kita imani, juga kita harus atau wajib membenarkannya. Cuman bedanya, ya, kalau diutus kepada jin dan manusia ini ijma, sepakat ya, ijma ulama, semuanya sepakat para ulama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada jin dan manusia itu ditaklif. Artinya ditaklif apa? Jin dan manusia mendapat beban hukum syara, mendapat beban hukum agama. Artinya kalau memang itu jin dan manusianya sudah balik dan berakal, maka dia tidak bisa lepas daripada hukum syara yang 5, ya, wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Nah, itu semuanya terkena hukum itu. Kalau jin dan manusianya itu sudah balik dan berakal, terkecuali yang tidak kena beban hukum syara. Yang pertama adalah anak kecil yang belum balik. Nah, itu enggak, nah, tidak terkena hukum syara. Yang kedua, orang gila, walaupun sudah balik tapi dia gila, hilang akalnya. Orang semacam ini pun tidak terkena hukum syara, tidak taklif, ya, tidak terbebani oleh hukum syara dengan hukum syara. Yang ketiga, orang yang sedang tidur. Dengan sama orang tidur kan seolah-olah tidak punya akal, tidak punya ingatan, cuma tetap bernafas, tetap hidup, ya, tapi ingatannya hilang. Masalah kadang-kadang mimpi juga lupa, sampai tidur kita mimpi umpamanya, tapi lupa besok paginya setelah bangun, tadi mau mimpi apa ya? Nah, itulah manusia saat tidur seperti itu, ya. Jadi kayaknya itu akalnya nggak ada, ingatannya nggak ada, ya, cuman hidung doang, korok, ya, teko aja hidungnya, apalagi habis dagang banyak rugi, ya, hidungnya paling itu korok, teko. Nah, berarti 3 macam, ya.
ketiga orang yang sedang tidur, nah itu perbuatannya tidak dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Selain itu, selain yang tiga semuanya tidak lepas daripada catatan raqib dan atid. Selama kita masih terjaga, selama kita masih punya akal, ya, selama kita masih belum tidur, penaknya raqib dan atid tetap berjalan terus, gitu kan? Ya, mencatat apa? Mencatat semua yang kita ucapkan, semua yang kita perbuat. Itu seperti itu. Ya, makanya harus diyakinkan dalam hati kita supaya kita punya rasa malu ketika ingin berbuat maksiat. Itu maksudnya. Nah, kembali kepada Nabi Muhammad diutus kepada jin dan manusia itu adalah litaklif. Artinya litaklif jin dan manusia yang sudah balik dan berakal, maka mereka terkena beban hukum syara, terkena beban hukum Islam alias undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau diutus kepada malaikat itu untuk apa? Nah, ya karena untuk seluruh makhluk. Jadi Nabi Muhammad diutus bukan hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk termasuk malaikat. Nah, di sini dijelaskan wa amma ilal malaikati pamuhtalafun bihi. Nah, adapun diutusnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW kepada golongan malaikat, nah ini khilafiyah ulama. Perbedaan pendapat para ulama, ya. Faqila irsaluhu ilaihim irsalu taklifin. Terus sebagian ulama diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada malaikat, itu sama sebagaimana diutus kepada jin dan manusia, yaitu irsal taklif, artinya terkena beban hukum, ya, yang sesuai itu yang pantas, yang layak bagi mereka para malaikat. Taklifnya taklif yang pantas, taklif yang layak bagi mereka, ya, bagi para malaikat. Terus sebagian pendapat ulama wakila irsalu taslifin, diutusnya Nabi Muhammad kepada malaikat itu adalah diutus taslif. Taslif itu memuliakan, ya, artinya para malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga harus mengetahui, ya, antang lama. Yang kedua harus watak takidah, mengetekadkan dan juga membenarkan dan juga beriman, percaya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ulidah di Makkah, dilahirkan di kota Mekah, ya. Nah, qala al-Baiduri wa hal kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam minal mawdi'il mutari aw min tahta surati. Imam al-Baiduri mengatakan, ya, apakah dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dari tempat yang biasa atau dari bawah pusar? Pertanyaan. Apakah dari pagi sebagaimana kita, ya, atau dari bawah pusar? Nah, terus dijawab, ya, sebagaimana yang dinukil, ya, daripada Ibnu Sabah, annaha kanat min tahta surati la minal mawdi'i tanjihan lahu sallallahu alaihi wasallam an mahalil wadri, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkannya dari perut ibunya dari bawah pusar, ya, bukan dari tempat biasa seperti kita, bukan. Itu bukan dari padi, tapi dari bawah pusar, ya. Kalau sekarang sesar, ya. Kalau istilah zaman sekarang mah jadi sesar namanya.
Tapi disesarnya Siti Aminah itu tidak terasa sakit sedikit pun. Ya, ketika disesar Siti Aminah oleh bidannya, yang saat itu bidannya adalah Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, dibantu oleh Asia. Jadi yang dulu adalah istrinya Fir'aun laknatullah, dan juga dibantu oleh para bidadari. Masya Allah, itu tidak terasa sakit sedikit pun. Berbeda halnya dengan istri kita zaman sekarang atau wanita-wanita di zaman sekarang. Ya, selain Siti Aminah, memang sekarang pun zaman teknologi canggih banyak yang disesar, tapi kan sakit. Sakitnya luar biasa, Masya Allah. Nah, terus setelah itu apa? Nah, Nabi Muhammad alasannya kenapa? Alasannya kenapa tidak lahir atau tidak dilahirkan lewat jalan yang biasa, lewat mati? Nah, di sini jelaskan alasannya tanzihan lahu sallallahu alaihi wasallam an mahalil qadri, karena untuk membersihkan, mensucikan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tempat yang kotor. Berarti itu kan yang kita, masya Allah, kita mah seneng ya, kita mah suka tuh yang namanya party ya, party perempuan. Nah ini di sini jelaskan itu adalah tempat yang kotor. Satu tempat yang kotor, makanya seorang Nabi dan Rasul nggak boleh lewat situ, nggak boleh lewat ya kotor. Makanya kan disesar di bawah pusar kan. Masya Allah, luar biasa. Nah begitu pula para nabi yang lain, para rasul yang lain, dia semuanya. Nah itu menurut Ibnu Sabak ya, menurut kaum ya, atau keterangan yang ditukil daripada Ibnu Sabak, itu semua para nabi dan rasul semuanya lewat bawah pusar, nggak lewat di bawah, nggak lewat lagi. Alasannya tanzihan, untuk membersihkan para nabi dan para rasul supaya tidak melewati benda yang kotor. Ya, masya Allah, kotor-kotor juga masya Allah, kita masih senang ya, kita masih suka kan, masya Allah. Kalau kita zaman sekarang, kalau normal ya, kalau lahirnya normal itu tetap jalan bawah, tetap lewat pagi ya, kalau di koloni ya, Paneglang, Sari. Kalau tidak normal, keluarnya susah, baru itu solusinya sesar. Kalau normal jalan bawah, masalah. Walaupun memang itu ibu kita atau semua ibu ketika melahirkan itu masya Allah perjuangan masalah antara hidup dan mati. Dan makanya pahalanya dengan mati syahid sama pahalanya jihad fisabilillah. Ketika seorang wanita melahirkan seorang anak, ya masya Allah, bisa kita bayangin, karena masuk mah cuma ukuran 3 on kira-kira ya, itu beda-beda ukurannya, ada yang 3 on, ada yang 2 on setengah, ya. Tapi keluar dari perut ya, dari perut yang keluar lewat pagi itu ada yang 4 kilo, masya Allah kan? Pantas dan munasabah itu seorang wanita ketika melahirkan, mengeluarkan anaknya, masya Allah, perjuangan yang sangat luar biasa. Bahkan banyak ceritanya, ada yang sampai dijahit oleh bidan ya, sampai beberapa jahitan, masya Allah. Bahkan pernah mendengar cerita ya, saya pernah mendengar cerita, karena mungkin bidannya kurang pengalaman, itu ngejahitnya kelebihan ya. Jadi lebih dari ukuran biasa. Nanti ya setelah 40 hari bapaknya mau, masya Allah, tengok ya, nah ini nggak bisa dipakai artinya. Kenapa? Ya karena ngejahitnya kelebihan. Itu ada cerita seperti itu, ada kisah nyata seperti itu. Soalnya itu perjuangan ibu sangat luar biasa. Dan kita juga wajib mengetahui, wajib mengetekadkan, wajib beriman
wajib membenarkan bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus, ya, diutus di mana? Di Mekah. Ya, diutusnya itu masih di Mekah. Terus wafatnya di Madinah. Tuh. Hijrah kemana? Hijrah ke Madinah. Dikubur di mana? Dikubur di Madinah. Kalau zaman sekarang itu posisi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dalam masjid katanya. Maksudnya di dalam masjid kalau sekarang. Kalau dulu itu bukan di masjid tapi di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya mungkin karena perkembangan manusia, ya perkembangan semakin banyak sehingga terjadi beberapa kali perluasan Masjid Nabawi sehingga kuburan Nabi, ya, makam Nabi yang dulunya di rumah Siti Aisyah menjadi posisinya sekarang di dalam masjid. Itu depan belakang kita. Di depan apa belakang kita? Dekat mimbar ya. Jadi posisinya kemudian sekarang itu kan di dekat mimbar. Berarti persis kayak di sini kan ya? Ya kayak di sini persis. Dulunya rumah Siti Aisyah berarti itu dulu kecil Masjid Nabawi ya. Dulu itu Masjid Nabawi ya mungkin kecil ya, karena itu masalah terdekat sekali antara makam Nabi dengan mimbar Masjid Nabawi. Nah itu berarti berdekatan ya. Kalau sekarang tuh, Masya Allah. Jadi ini dua kalimat syahadat ya, yang wajib kita pelajari, wajib kita etikadkan, dan terus kita imani, dan terakhir dibenarkan. Kita wajib membenarkannya, bukan hanya bersaksi. Ya. Jadi kalau kebanyakan kaprahnya, golibnya, itu makna syahadat kan bersaksi saja, cuma bersaksi. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang padahal maknanya itu ada 4 ya: mengetahui, mengetikadkan, beriman, dan membenarkan. Nah itu makna asyhadu. Bahkan kalau orang Sunda itu yang mengartikan syahadat penyaksian. Kalau kata orang Sunda menerjemahkannya, kalau orang Sunda menerjemahkan syahadat asyhadu, nyaksian kaulah. Ya. Lalu ada yang lain, iraha dia nyaksian. Kalau bahasa Indonesianya, saya bersaksi. Kapan kamu bersaksinya? Itu yang ada yang nanya seperti ini. Ya seperti itu pertanyaan. Kita kan bingung. Emangnya lu bersaksi kapan? Ya, kapan lu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Kapan lu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Kan jawabannya gitu. Kalau ditanya seperti itu, makanya makna lafaz asyhadu di sini adalah antaklama wa ta'taqida ya wa tu'mina wa tusaddiqa. Tuh, itu kapan kita mengetikadkannya, kapan kita mengetahuinya? Dari mulai kita mempelajarinya, dari mulai kita mengetahui sampai mati. Nah, itu etikad kita harus selalu itu ya. Kita etikadkan ya, baik itu syahadat pertama maupun syahadat kedua, dari mulai kita tahu ya mana syahadat sampai mati. Nah, kalau kita pertahankan itu syahadat ya sampai mati, ya kita etikadkan itu syahadat sampai mati, sampai akhir hayat, maka berarti kita namanya mati dalam keadaan beriman, jaminannya surga. Walaupun orang kafir tadinya biasa, umpamanya ada orang kafir, giliran mau mati dia masuk Islam baca syahadat, ya baca 2 kalimat syahadat, baik syahadat pertama maupun
jaminannya adalah surga gitu. Jadi berarti kalau kita mau sombong, apalagi ya kita yang Islam dari turunan, kan kita lain juga Islam. Yang orang kafir saja, masya Allah. Yang penting itu ketika kita mati membaca apa namanya, tetap beriman. Ketika kita mati tetap kita beriman, tetap dua kalimat syahadat dipertahankan, yaitu dietikatkan, dibenarkan, dan diimani. Nah, seperti itu. Ya. Apalagi sedang sakarat akhir hayat, la ilaha illallah, itu sangat luar biasa. Ya. Barang siapa yang akhir mantan akhiru kalamihi la ilaha illallah, dahulu jalan sama dia. Barang siapa yang akhir ucapannya, akhir kata-katanya yang keluar dari mulutnya kalimat la ilaha illallah, dahulu jalan, yakin masuk surga tanpa proses siksa. Kenapa tanpa proses siksa? Alasannya kenapa? Nah, karena menurut kita pilih, kenapa itu orang yang akhir hayatnya, akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah dimasukkan surga tanpa disiksa dulu? Nah, ini karena saking besarnya pahala mengucapkan, pahala membaca la ilaha illallah. Itu saking besarnya. Ya, pahala la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang yang mau mati, kan? Atau akhir kata yang keluar dari orang yang syahadat, itu pahalanya sangat besar. Makanya jaminannya surga siapapun orang. Wah, dia kan dulunya kan, wah, enak. Ya. Yang penting ketika akhir hayat mampu mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah, luar biasa. Itu banyak ceritanya, banyak. Dulunya kafir, ketika mau mati, sesat beberapa detik lagi mau mati, ya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijamin dengan surga sangat tertutup ya orang yang seperti itu. Sah? Kita pun sah. Yang penting, masya Allah, ketika mati la ilaha illallah, ini jaminnya nggak ada siksa. Pokoknya kalau tidak bisa mengucapkan ketika mati bagaimana? Nah, ini mah berarti ada kemungkinan disiksa, gitu kan? Masuk surga, tetap dijamin dengan surga. Yang penting mati beriman. Tapi ketika mati, itu kan umpamanya nggak bisa membaca la ilaha illallah. Nah, ini juga tetap ya jaminannya surga. Cuman ada kemungkinan disiksa dulu sebelum masuk surga. Nah, itu bedanya ya, itu bedanya antara orang yang sedang sakarat atau akhir katanya la ilaha illallah dengan orang Islam yang ketika syarat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, pokoknya singkatnya ya, orang Islam mah, orang beriman mah, yang penting Islamnya sampai mati, yang penting imannya sampai mati, itu jaminannya surga. Adapun masuk surganya, nah itu Allah alam ya, apakah disukum dulu berapa tahun atau berapa lama, kan itu seperti itu. Yang jelas pasti masuk surga. Tapi ya kita semua mudah-mudahan ya, masuk surganya jangan dihukum dulu, jangan dibakar dulu dalam neraka. Amin ya robbal alamin. Tuh, ini sambil menunggu ya, ini sudah hampir masuk waktu isya. Oleh karenanya sekian mungkin ya yang hanya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya kita istirahat sambil menunggu waktu isya, dan kalau ada yang perlu ditanyakan sekitar tema atau di luar tema silahkan ditanyakan. Selain jin, manusia ya, itu tasbih, termasuk pada benda mati itu ditasbih. Hewan yang tidak berakal itu ditasbih. Diutus kepada hewan
ditaslim. Jadi semua hewan, makanya itu Masya Allah. Jadi hewan hewan binatang seliar apapun kepada Nabi menyambut. Ya. Bahkan pohon juga pohon itu nurut kepada Nabi atau menaungi itu. Ketika Nabi duduk di pohon, maka itu pohon walaupun asalnya condong ke sana, berubah condong ke Nabi. Atau bahkan awal itu sebelum diutus, sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dagang membawa barang dagangan Siti Khadijah calon istrinya, itu kan menurut sekretaris Siti Khadijah Maisaroh namanya, itu awal selalu ngikutin rombongan Nabi, itu namanya tashrif. Jadi kepada benda-benda mati termasuk awan, langit, bumi itu diutus kena. Tapi di urusan tashrif istirsalu tashrif, diutus supaya mereka memuliakan Rasul. Setan bagaimana setan? Nah setan itu kan dari golongan jin. Ya, jadi setan itu dari golongan jin. Atau bahkan setan itu menurut surat An-Nas itu berarti sifatnya. Jadi setan itu sifat atau karakter, ya. Bukan zat. Lalu zatnya apa? Zatnya bisa jin, bisa manusia, itu setan. Iblis ya menurut keterangan yang saya baca itu bapak moyangnya jin. Ya, iblis itu kan bapak moyangnya jin yang bahan bakunya api, ya. Bahan bakunya api. Ya, itu ada 3 makhluk yang berakal, ya. Malaikat, jin, dan manusia. Nah itu bahan bakunya beda. Kalau malaikat nur bahan bakunya, ya. Kalau jin, iblis, api. Nah, ini menurut pengakuan iblis dalam Al-Quran, ya. Iblis mengakui, tadi kata iblis, khalaqtani minar, khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, kata iblis, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Makanya aku gak mau dong menghormati Adam. Kenapa? Aku lebih mulia dari Adam. Alasannya kenapa? Khalaqtani minar, khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Nah itu menurut pengakuan iblis dalam Al-Quran. Ya, jadi iblis adalah bapak moyangnya jin. Adapun setan itu adalah karakter atau sifat, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nas, minal alladzi yuwaswisu bi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang suka membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia, ke dalam dada manusia. Siapa mereka? Dari golongan jin dan manusia. Ya, berarti manusia pun bisa menjadi setan. Apanya? Sifatnya yang jadi setan, karakternya atau kelakuannya yang setan. Rupanya manusia, tapi kelakuannya setan. Jin juga sama, rupanya jin, tapi kelakuannya setan, karakternya setan. Itu ya. Jadi malaikat, jin, manusia. Beda-beda. Kalau jin dan manusia ada akal dan nafsu, kalau malaikat cuma akal doang, nafsu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikatnya semua malaikat. Adapun manusia itu semuanya komplit, ya. Ada akal, ada nafsu. Nah kalau akalnya dicabut oleh Allah, itu manusia menjadi orang gila. Hidup mah hidup, ya. Walaupun nggak ada akal, hidup manusia bisa hidup. Tapi nafsu mah tetap ada, seperti orang gila, gitu. Orang gila akalnya hilang kan, tapi nafsunya tetap ada, syahwatnya tetap ada, walaupun gila. Cuma kan ya udah, mau kita lihat orang gila tuh, ya, itu kayak bagaimana tuh orang gila, telanjang juga dia nggak punya malu. Itu orang gila kan. Kalau orang ada akalnya malu dong. Kalau telanjang, itu orang gila nggak ada malu. Kenapa nggak ada malu? Karena akalnya dicabut.
Itu sebenarnya mimpinya satu kali doang. Harus sekali doang. Ya mungkin itu orang tuanya ingin dikirimin Fatihah. Suka kirim pada? Iya. Itu bisa seperti itu, ya. Kita mimpi ketemu orang tua yang sudah meninggal, ya udahlah kirim Fatihah aja. Atau kalau kita punya uang, kita sedekah, pahalanya kirimkan untuk orang tua, gitu kan? Itu begitu. Ya karena itu kan yang mati cuma jasadnya kan, rohnya nggak mati, cuma dipisahkan doang. Roh dipisahkan dengan jasadnya, itu rohnya tetap ada. Ya bahkan menurut kita i'anat talibin ya, i'anat talibin, nah itu setiap hari itu roh berdiri di langit pertama, ya berdiri di langit pertama, pas rumahnya, dia memanggil keluarganya, kenapa kalian tidak kasihan kepada aku, tidak kirimin pahala atau gimana itu? Tapi itu setiap hari menurut kita ya berbeda. Ya bahkan ada yang menjelaskan setiap malam Jumat mau diizin kepada Allah untuk berkunjung ke rumahnya, itu ada dalilnya. Nengokin keluarganya itu ada. Jadi mau diizinkan Allah, diizinkan oleh Allah SWT. Itu roh ya. Karena yang namanya rumah enggak mati, ya, itu hanya dipisahkan dari jasad. Yang hidup itu roh. Yang hidup roh. Karena jasad kalau rohnya sudah dicabut, itu berarti jasad mati. Lalu entar setelah kiamat bagaimana? Disatukan kembali. Iya, ruh kita dengan jasad kita nanti setelah kiamat disatukan kembali. Kita hidup kembali kayak sekarang. Cuma bedanya ya, di Sodoma kalau kita masuk surga, semua benda-benda kotor, ya, semua barang-barang kotor yang ada di tubuh kita, semua sifat-sifat buruk yang ada di tubuh kita, karakter yang buruk, itu semuanya dihilangkan oleh Allah kalau masuk surga. Menurut surga itu semuanya begitu bersih, baik dari benda kotor termasuk belek, ingus, kan, air liur, apalagi air kencing segala BAK, ya, kotoran itu nggak ada, darah termasuk darah hilang semuanya. Suci berarti bersih, gitu. Termasuk karakter buruk, karakter jahat dicabut kalau hilang. Kalau itu penduduk surga ya, semua penduduk surga seperti itu. Tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada tidur. Di surga tidak ada siang malam dunia. Nah, kalau ada siang dan malam berarti dunia namanya, bukan akhirat, bukan surga. Ya. Kalau ada tidur bukan dunia. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak ada. Di surga itu ngantuk pun tidak ada dalam surga. Apalagi di lalu kerjanya apa? Bersenang-senang ya. Di surga itu pekerjaan cuma bersenang-senang. Nggak usah kerja, nggak ada ibadah, nggak ada ngaji, surga. Jadi ibadahnya sekarang, ngajinya sekarang. Iya udah ada, surga. Ya berarti kesimpulannya ngajinya harus sekarang, ibadahnya juga harus sekarang. Di short tinggal menikmati, ya, dikasih bidadari paling miskin 72 bidadari, bisa ratusan bidadari, bahkan bisa ribuan bidadari tergantung amal solehnya ketika hidup di dunia. Ya. Itu surga ya, tidak bisa dibayangkan. Pokoknya surga itu masa ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatarun ala qalbil basar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Ya, baru-baru pernah terlihat, baru-baru bisa dibayangkan, baru-baru bisa dengar, bahkan terbayang pun tidak pernah. Itu keadaan surga seperti itu. Nggak bisa kita bayangin. Dan itu saking indahnya menurut jasa. Seperti itu. Itu tetap merasakan, jadi merasakan kalau di sini saya merasakan sakit kan, ada
riwayat mengatakan, jadi ketika ditanya dalam si mayit ketika dalam kubur oleh malaikat terakhir, itu roh dimasukkan oleh Allah, dimasukkan ke jasadnya. Ada riwayat yang mengatakan cuma diselipkan di kain kapan, diselipkan di kain kapan. Bahkan kan diriwayatkan itu mayit didudukan di dalam kubur, didudukan lalu ditanya oleh malaikat. Itu seperti itu. Ya, tapi kalau di yang sama nggak bisa banyak kurang direkam, kalau jangan rekam dengan video loh. Jadi kita taruh video itu nggak bisa. Satu kembali. Iya. Dalam memang nggak ada macam apa. Iya benar. Merasakan nikmat atau ada itu nggak ada. Ya berarti yang merasakan nikmat. Kalau kuburan apa namanya, kalau jasad kan banyak cerita yang dibedahin ya, kuburan itu kan hancur dari tanah, ya berarti yang merasakan ruh, bahkan menurut kitabnya Al-Qur'an itu ruh itu macam-macam, ada 5 macam ya. Ada yang di surga biasa makan dan minum, itu ruhnya para nabi. Ada yang ditempatkan di dalam ini perut burung hijau yang ada di surga. Itu ruh siapa? Ruh para syuhada ya. Ruh para syuhada, orang-orang yang nanti ada di itu telih ya, telih burung hijau di surga, itu burung bebas kemana-mana di surga, keterbangan. Terus ada yang di taman surga, ditempatkan di taman surga tapi enggak makan enggak minum ya Pak. Itu ruh siapa? Ruh orang beriman. Ruh orang beriman nanti ditempatkan di taman surga. Terus ada yang di awang-awang. Yang keempat, ruh ditempatkan di awang-awang antara langit dan bumi. Itu ruh siapa? Ruh orang beriman yang banyak dosa. Berarti pertanyaannya kepanasan hujan dong. Johan ya namanya matahari. Langit dan bumi terkena matahari, kalau hujan ya mungkin terkena hujan. Tapi kan itu ruh itu kan makhluk yang sangat halus. Kalau ruh orang kafir disijin ya, ditempatkan di sijin. Sijin itu adanya di neraka. Neraka itu adanya di mana? Di bawah bumi yang ketujuh. Di bawah bumi ketujuh itu semua itu akan ditempatkan sekarang. Ya sekarang ini. Kalau surga di mana? Surga di atas langit yang ketujuh. Itu ada keterangan seperti itu. Ada keterangan, ada dalil, ada riwayat. Surga di atas langit yang ketujuh, neraka di bawah bumi yang ketujuh. Nanti setelah kiamat apalagi gantikan. Yang neraka dulu baru surga. Nah, berarti kesimpulannya yang merasakan siksa, merasakan sakit dan siksa, merasakan nikmatnya kubur raudhah tidak mungkinan. Nah ini ruh berarti ruhnya yang merasakan ruhnya, karena dasarnya hancur. Tapi menurut pendapat yang lain ada hilaf yang ulama gitu, ada perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang lain, ruh dan jasad merasakan siksa atau merasakan nikmat. Walaupun memang secara dohir, gitu ya, secara dohir sudah hancur jadi tanah, tetap dia merasakan. Itu cara merasakannya itu bagaimana? Itu urusan Allah ya, nggak bisa diakalin, nggak bisa diakalin. Kalau sudah urusan baik kan susah ngakalinnya. Susah ya, supaya masuk logikanya itu susah, sulit, nggak bisa masuk logika. Itu seperti itu ya menurut sebagian ulama. Jadi ruh dan jasad memang merasakan.
Menurut sebagian ulama ruhnya doang. Lalu yang mana yang benar? Nah, ini dua-duanya benar. Sebabnya kenapa? Yang kedua itu ulama. Kita nggak boleh menyalahkan sepihak. Ya karena ilmu kita seberapa sih ilmu kita ya? Ya seperti itu. Seperti itu. Sudah cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.